Kata pelatih Persib usai dipermalukan Port FC, kami main bagus 89 menit. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyayangkan anak asuhnya yang lengah pada akhir laga melawan Port FC. Duel antara Persib vs Port FC terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Pertandingan ini merupakan laga perdana kedua tim di grup FAFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2025. Pada kesempatan tersebut, Port FC sukses mempermalukan Persib dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Willian Mota pada menit ke-89. Menanggapi hasil ini, Bojan Hodak mengakui bahwa Asnawi Mangkualam DKK telah menunjukkan permainan yang ciamik. Namun, pelatih asal Kroasia itu menilai Persib juga tampil tak kalah baiknya. Bojan Hodak hanya menyayangkan lengahnya pertahanan Persib pada menit terakhir. Saya sudah pernah bilang mereka tim yang bagus, tetapi saya pikir, kami pun tampil sangat baik selama 89 menit. Kami berimbang bahkan mungkin lebih baik, kata Bojan Hodak dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Pertandingan ini berada di level lebih tinggi. Kapanpun Anda melakukan kesalahan, lawan akan menghukum. Kami melakukannya dan mereka menghukum kami, ujarnya. Lebih lanjut, Bojan Hodak memberikan sorotan kepada lini serang Persib. Menurutnya, para penyerang Persib seharusnya bisa tampil lebih baik mengingat laga ini adalah ajang tingkat Asia. Sebagai informasi, Persib masih tak bisa menurunkan David da Silva karena cedera. Sebagai gantinya, Bojan Hodak memasang Rian Kurnia dan Dimas Drajat sebagai ujung tombak. Ciro Alves juga tak dimainkan dari menit awal. Pemain asal Brasil itu diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-64. Kami tidak bisa memanfaatkan 2-3 kesempatan, sedangkan pertandingan ini adalah Champions League. Untuk bisa bersaing di sini, kami harus berada di level yang lebih tinggi, ucap Bojan Hodak. Begini penjelasan Asnawi Mangkualam soal ribut dengan Dimas Drajat di laga Persib Bandung vs Port FC. Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam, menegaskan hubungannya dengan penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, baik-baik saja meski sempat terlibat cekcok. Asnawi Mangkualam menegaskan keributan dirinya dengan Dimas Drajat di lapangan terjadi secara spontan dan tak ada dendam di antara keduanya. Saya dan Dimas Drajat juga enggak ada masalah. Setelah pertandingan kami ngobrol dan tukar baju juga. Setelah kejadian di akhir babak pertama juga kita langsung ngobrol, gak ada masalah, kata Asnawi Mangkualam dalam konferensi pers kelar laga Persib Bandung vs Port FC. Tidak ada kesengajaan buat mencederai atau berantem di dalam lapangan. Kami juga sama-sama pemain timnas Indonesia, jadi kita profesional aja di lapangan. Enggak ada niat buat mencederai, lanjut pesepak bola 25 tahun ini. Sekadar diketahui, Persib Bandung tumbang 0-1 dari Port FC dalam matchday pertama grup FAFC Champions League 2 2024/2025 yang dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat, Kamis tanggal 19 September tahun 2024 malam WIB. Dalam laga tersebut, Asnawi Mangkualam sempat melepaskan tackle kepada Dimas Drajat. Tak terima dengan pelanggaran tersebut, striker Persib Bandung itu mengejar dan mendorong Asnawi Mangkualam. Dua pemain timnas Indonesia sempat cekcok hingga akhirnya dilerai masing-masing rekan setimnya.
Wasit pun sampai-sampai memberikan kartu kuning kepada Asnawi Mangkualam. Selanjutnya, Persib Bandung akan tandang ke markas Zhejiang FC pada tanggal 3 Oktober tahun 2024. Menarik menanti apa hasil yang bakal didapatkan Persib Bandung. Bojan Hodak sebut Persib main lebih baik dari Port FC. Menit 89 menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung di laga perdana AFC Champions League 2, ACL 2, saat melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Di mana pada menit tersebut, Persib terpaksa melepas impiannya menciptakan poin perdana di laga internasional. Pasalnya di menit tersebut, Port FC mampu mencetak gol dan membuat Persib mengalami kekalahan. Momen mimpi buruk tersebut bermula ketika pemain Port FC, Kevin Di Romram, lolos dari penjagaan Hen Herdiana dan melesatkan umpan datar yang melaju cantik ke depan gawang Kevin Ray Mendoza. Dengan tanpa adanya penjagaan yang ketat dari Persib, William Mota langsung menyambut umpan hangat tersebut dan langsung melesatkan tembakan dengan mudah ke gawang Persib. Alhasil di menit-menit terakhir pertandingan tersebut, Persib tertinggal 0-1 dari klub perwakilan asal Thailand. Sayangnya hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit asal Kuwait, Amar Ashkanani. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan bahwa timnya sudah bermain sangat baik. Bahkan menurut Hodak permainan anak asuhnya tampak lebih apik dibandingkan Port FC. Kami bermain dengan seimbang, bahkan mungkin lebih baik, tapi ini levelnya lebih tinggi dan meski bermain dominan tapi melakukan kesalahan, maka tim lawan bisa menghukumnya, ujarnya saat jumpa pers pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Salah satu buktinya, yaitu dengan mencetak 3 peluang mematikan yang sayangnya ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Port FC yaitu Worawut Sri Supa selama pertandingan berlangsung. Kami melakukan kesalahan pada menit 89 setelah sebelumnya ada 2-3 peluang, ini Liga Champions. Jadi untuk bisa bersaing di Liga Champions, maka kami harus bermain dengan level yang lebih tinggi dari Liga 1, katanya. Hodak mengungkapkan bahwa dirinya memang menggunakan pemain pelapis saat melawan Port FC hari ini. Bukan karena meremehkan tim lawan, namun karena jadwal yang padat membuat dirinya memutar otak. Di mana Persib sendiri, sebelum melawan Port FC sudah bertanding 2 pertandingan dengan recovery yang sangat singkat, seperti melawan PSM Makassar, tanggal 11 September tahun 2024, dan PSIS Semarang, tanggal 15 September tahun 2024. Dengan mempertimbangkan recovery dan kesiapan para pemain jelang pertandingan selanjutnya melawan Persija Jakarta yang akan digelar pada tanggal 23 September tahun 2024, Persib melakukan rotasi melawan Port FC. Kami bermain di 6 laga dalam 22 hari itu tidak memungkinkan, terutama kami juga harus melakukan perjalanan, jadi lebih baik tanyakan kepada Liga Indonesia Baru, LIB, ucapnya. Oleh karena itu, pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut berharap, LIB melakukan evaluasi terhadap jadwal pertandingan. Terlebih hal itu demi keselamatan pemain yang tampil di Liga Indonesia. Itu alasan kenapa kami meminta menjadwal ulang beberapa pertandingan kami, agar kami mempunyai waktu lebih untuk istirahat dan dalam kondisi 100% di setiap pertandingan, ujarnya. Tidak seperti hari ini, karena saya memaksakan beberapa pemain, sebab bermain 6 kali dalam 22 hari bisa membuat mereka mati. Bisa saja ada banyak cedera yang dialami. Saya katakan sekali lagi, kami meminta penjadwalan ulang tapi Liga berkata tidak, katanya. Meskipun jadwal Liga 1 dan ACL 2 terbilang ketat, Hodak tetap yakin bahwa timnya bisa melalui fase grup dan lolos ke fase penyisihan. Namun, dirinya tetap perlu melakukan evaluasi. Keempat tim semua bagus. Bisa dilihat, kami berada di pot terendah. Ketika drawing kami ada di pot 4,
Alasannya karena klub Indonesia tidak bermain dengan baik di level AFC dalam 10-15 tahun terakhir. Benar, alasan lain adalah Persib tidak bermain di AFC dalam 10 tahun terakhir, ucapnya. Jadi itu alasan bagi kami ini sulit dan kami tidak difavoritkan di grup ini. Tapi melihat permainan kami hari ini, kami harus berbenah meski masih ada peluang lolos ke fase berikutnya, ujarnya. Di sisi lain pelatih kepala Port FC, Rangsan Viwacecok mengungkapkan, kemenangan kali ini sangat penting baginya. Sebab, Port FC memiliki target besar yaitu menjadi juara di ACL 2. Kami mendapat 3 poin dan ini sangat penting bagi kami karena kami memainkan laga tandang. Persib Bandung membuat laga berjalan sulit karena mereka merupakan tim yang bagus, katanya. Viwacecok mengatakan bahwa pihaknya memang tampil kurang maksimal di babak pertama. Namun setelah turun minum di babak kedua, penampilan anak asuhnya mengalami peningkatan. Dan menurutnya, peningkatan tersebutlah yang menjadi kunci kemenangan timnya dari Maung Bandung. Pasalnya, di menit-menit terakhir timnya mampu mencetak gol lewat pemainnya, William Mota. Di babak kedua, mereka mulai memasukkan pemain asingnya ke lapangan dan mulai bermain lebih baik lagi. Mungkin kami babak pertama punya 2 peluang mengenai tiang. Saya hanya berharap Persib bisa memainkan laga yang bagus di Liga setelah ini, lawan Persija Jakarta, dan sampai bertemu di Bangkok, ucapnya. Tak hanya itu, Viwacecok mengungkapkan timnya juga memiliki kondisi yang sama dengan Persib, di mana jadwal pertandingan yang padat menjadi masalah dan itulah yang membuat timnya menurunkan pemain pelapis. Iya, karena bagi kami, setelah kami kembali ke Bangkok, kami akan memainkan big match di hari Minggu. Karena itu saya memainkan 11 pemain pertama yang berbeda di laga ini, bukan karena saya tidak respek terhadap Persib, tapi kami juga tetap memikirkan laga kami lainnya, ujarnya. Setelah ini kami hanya punya waktu 3 hari. Besok kami pulang dan hanya ada waktu 1 hari latihan di tanggal 21. Karena tanggal 22 kami sudah harus bermain. Karena itu saya menempatkan pemain lain sebagai starter dan di babak kedua saya mulai memainkan pemain lainnya, katanya. Dengan adanya kekalahan dari Port FC tersebut, Persib saat ini berada di peringkat ketiga grup ACL 2. Tak hanya itu, kekalahan tersebut membuat Persib tidak memiliki poin bersamaan dengan klub China, Zhejiang. Selanjutnya, Maung Bandung akan menghadapi tim Zhejiang di laga lanjutan ACL 2 dan akan bertanding awal di Stadion Huanglong Sports Center pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 mendatang. David da Silva dirindukan setelah Persib dipermalukan Port FC. Persib Bandung harus mengawali perjalanan mereka di AFC Champions League 2 dengan hasil kekalahan. Maung Bandung tumbang dari wakil Thailand, Port FC. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, ini berjalan dengan sengit. Namun, di ujung laga, Port FC berhasil membawa pulang poin penuh setelah mampu menjebol gawang Persib Bandung di menit ke-89 melalui aksi William Mota. Hasil ini tentu bukan yang diinginkan Bobotoh, pendukung setia Maung Bandung. Seperti Viking Distrik Indramayu, kekalahan ini membuat mereka merindukan striker house goal andalan, David da Silva. David diketahui mengalami cedera dan belum pulih sejak laga melawan Dewa United pada pekan kedua Liga 1. Soal pertandingan tadi, 2 kata si GWSDDS, ujar Buyung Manges, sesepuh Viking Distrik. Walau bermain dengan status tim tamu, Port FC tampak tidak canggung untuk tampil terus menekan. Sejak di babak pertama, mereka sudah menebar ancaman ke gawang Persib Bandung. Maung Bandung pun bukan tanpa perlawanan. Aksi jual beli serangan ke gawang masing-masing lawan membuat jalannya pertandingan berjalan dengan sengit. Hanya saja, menjelang laga usai, Port FC berhasil memanfaatkan peluang hingga akhirnya mampu menciptakan gol ke gawang Persib Bandung di menit ke-89.
Tensi permainan yang ditunjukkan Port FC memang konsisten dari babak 1 sampai babak 2. Mereka memang layak menang, ujar dia. Buyung Manges mengatakan, faktor utama kekalahan Persib menurutnya karena kelelahan, apalagi dengan padatnya jadwal Liga 1. Persib Bandung sendiri hingga menit ke-80 sebenarnya bermain bagus dan banyak menciptakan peluang berbahaya ke gawang Port FC. Namun, menurutnya, tanpa kehadiran David da Silva permainan Persib tampak berbeda seperti biasanya. Maung Bandung, kata Buyung, kesulitan untuk mengubah peluang itu menjadi gol. Padahal banyak peluang-peluang gol untuk Persib, tapi tetap karena DDS yang jadi pembeda, ujar dia. Reaksi Bobotoh setelah Persib dipermalukan Port FC di Bandung. Bobotoh kecewa berat setelah Persib Bandung menelan kekalahan tipis 0-1 dari wakil Thailand, Port FC, pada laga pertama AFC Champions League 2 atau Liga Champions Asia 2, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, malam WIB. Bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Persib dikejutkan dengan gol telat William Mota, tepatnya menit 89. Meski kekuatan kedua tim tidak jauh berbeda, Port FC justru bisa mendominasi jalannya laga. Tercatat, Persib hanya diberikan 40% penguasaan bola, setidaknya pada babak pertama. Port FC lebih banyak menghasilkan peluang. Akan tetapi, dari 5 percobaan, tidak ada satupun yang bisa menembus penjagaan kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza. Setelah bermain tanpa gol pada babak pertama, Persib mencoba bermain lebih terbuka. Pelatih Bojan Hodak juga memasukkan Ciro Alves, Mark Klok, hingga Tirone Del Pino pada pertengahan babak kedua. Masuknya 3 pemain tersebut membuat permainan Pangeran Biru jauh lebih hidup. Namun Port FC tetap dengan gaya khasnya, mengandalkan aliran bola dari kaki ke kaki dan sabar ketika membangun serangan. Pada laga ini juga, seperti diketahui, ada Asnawi Mangkualam, bermain di posisi bek kanan Port FC. Asnawi beberapa kali berduel dengan Dimas Drajat, termasuk pada babak pertama, di mana terjadi sedikit friksi saat Dimas tak terima kakinya diinjak Asnawi. Petaka terjadi menit 89. Ketika akselerasi winger kiri Port FC berujung pada gol yang dicetak William Mota. Gol tersebut sekaligus menyudahi perlawanan Persib Bandung dan harus menelan kekalahan 0-1. Bojan Hodak tanggapi kehadiran Shin Tae-yong di laga Persib Bandung vs Port FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku tidak tahu Shin Tae-yong hadir di tribun Stadion Sijalak Harupat pada laga kontra Port FC di AFC Champions League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025, ACL 2 2024/2025. Namun, ia merasa hal itu bagus untuk para pemainnya. Shin diketahui menonton langsung pertandingan pada Kamis tanggal 19 September tahun 2024 malam WIB dari tribun VVIP Barat. Ia hendak memantau sejumlah pemain timnas Indonesia yang ada di kedua kesebelasan, yakni Dimas Drajat, Persib, dan Asnawi Mangkualam, Port FC. Usai laga, Hodak mengaku tak tahu dengan kehadiran Shin di tribun. Namun, keberadaan pelatih asal Korea Selatan itu disebutnya bakal berdampak positif kepada para pemain. Saya tidak tahu mengenai ini, hadirnya Shin Tae-yong, tapi ini mungkin bagus untuk beberapa pemain. Papar Hodak usai laga, dikutip Jumat tanggal 20 September tahun 2024. Ini bisa membuat mereka termotivasi bermain lebih baik, agar mendapatkan panggilan dari timnas, imbuh pria asal Kroasia itu. Sayangnya, Persib Bandung mengalami kekalahan dengan skor 0-1 dari Port FC. Satu-satunya gol tercipta lewat sontekan William Mota Inacio di menit ke-89. Di pertandingan lainnya, Lion City Sailors berhasil mengalahkan Zhejiang dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Persib berada di posisi 3 klasemen grup CACL 2, 2024, 2025. Hodak mengatakan,
Yang terpenting saat ini adalah Persib bisa lolos dari fase grup. Peluang untuk melaju masih terbuka lantaran tersisa 5 pertandingan lagi. Yang pertama adalah bisa lolos. Keempat tim semua bagus. Bisa dilihat, kami berada di pot terendah. Ketika drawing kami ada di pot 4, papar Hodak. Alasannya karena klub Indonesia tidak bermain dengan baik di level AFC dalam 10-15 tahun terakhir, benar. Alasan lain adalah Persib tidak bermain di AFC dalam 10 tahun terakhir, imbuhnya. Jadi itu alasan bagi kami ini sulit dan kami tidak difavoritkan di grup ini. Tapi melihat permainan kami hari ini, kami harus berbenah meski masih ada peluang lolos ke fase berikutnya, tandas Hodak. Performa pemain asing Persib vs Port FC, Asnawi Mangkualam istimewa, pantas disanjung fans Thailand. Sejumlah pemain asing yang diturunkan Persib Bandung dan Port FC menampilkan performa yang apik saat keduanya berjumpa pada pertandingan pertama grup FAFC Champions League 2, ACLT, 2024/2025. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, malam WIB ini, Persib Bandung harus menanggung malu karena digebuk Port FC dengan skor tipis 0-1. Setelah bermain imbang sepanjang laga, Maung Bandung akhirnya harus kecolongan lewat gol telat William Mota yang memanfaatkan umpan silang Kevin di Romram, tepatnya saat laga menginjak menit ke-89. Setidaknya, ada beberapa pemain asing yang mencuri perhatian pada pertandingan ini. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam yang tampil penuh selama 2 kali 45 menit, turut mengukir rating yang mentereng. Berdasarkan data yang disajikan, satu-satunya pemain asing Persib Bandung yang mengukir rating di atas angka 7 ialah sang penjaga gawang, yakni Kevin Ray Mendoza. Kiper asal Filipina ini mencatatkan angka 7.2. Sebetulnya, performa Kevin cukup apik sebelum kebobolan gol menjelang laga berakhir. Sebab, dia mampu menghasilkan 2 penyelamatan. Namun, sayangnya Persib harus kecolongan pada menit-menit akhir. Pemain asing lainnya yang sebetulnya tampil oke ialah Nick Kuipers. Ratingnya mencapai 6.9. Bek asal Belanda itu mengukir 6 sapuan, 2 tackle, dan bisa memenangi 4 duel udara serta 4 duel di darat. Bojan Bodak memang minim menurunkan pemain asing, hanya ada 4 nama yang jadi starter. Selain Kevin Ray Mendoza, mereka adalah Nick Kuiper, Gustavo Franca, serta Matteo Kojikan. Adapun 3 nama lainnya, yakni Tirone Del Pino, Ciro Alvis, serta Mailson 5, semuanya baru diturunkan oleh Bojan Hodak pada babak kedua. Menariknya, Asnawi Mangkualam menjadi pemain asing Port FC yang mampu mencatatkan rating tertinggi pada laga ini dengan 7.4. Dia mengalahkan Ishak Honi 7.3, Irfan Fandi 7.0, hingga sang pencetak gol, William Mota 7.3. Capaian ini tak terlepas dari berbagai aksi impresif yang diukir Asnawi. Sepanjang laga, dia mengukir akurasi umpan yang tinggi. Tercatat ada 46 umpan sukses dari 50 percobaan. Artinya, persentase keberhasilannya mencapai 92%. Pemain berusia 24 tahun itu juga menghasilkan 2 umpan kunci. Tusukannya juga kerap berbahaya, karena bisa melakukan 3 kali dribble sukses dari 5 percobaan. Selain itu, ada 1 sapuan, 2 intercept, dan 3 tackle sepanjang laga. Meskipun menjadi pemain asing dengan rating tertinggi, Asnawi ternyata masih kalah dengan 2 pemain lokal Port FC yang tampil ciamik, yakni Borden Pala, 7.8, dan Kevin di Romram, 8.0, nama yang disebut terakhir menyabat Man of the Match laga ini. Bungkam Persib, Asnawi Mangkualam kecewa atmosfer Stadion Sijalak Harupat. Persib Bandung takluk dari Port FC dalam laga perdana grup F Liga Champions Asia 2,
bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 15 September tahun 2024. Maung Bandung kalah dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini sangat menyakitkan bagi Persib, apalagi gol Port FC terjadi jelang akhir pertandingan. Bomber Port FC, Willian Mota berhasil mencetak gol ke gawang Persib yang dikawal Kevin Mendoza. Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam, mengaku senang dengan kemenangan timnya atas Persib Bandung. Tim besutan Rangsan Viwacecok tersebut tampil dengan performa terbaiknya. Saya sangat senang karena kita bisa meraih 3 poin di laga awal hari ini dan tentunya semua pemain juga memberikan yang terbaik. Terutama tim Persib Bandung memberikan perlawanan yang cukup baik buat tim kita, kata Asnawi usai laga. Namun, di sisi lain dia kecewa dengan antusias bobotoh yang menyaksikan laga kedua tim. Dia sebelumnya berharap stadion bisa dibanjiri bobotoh seperti laga-laga sebelumnya di Liga 1. Saya sedikit kecewa dengan atmosfer di stadion karena harapan saya hari ini stadion bisa dipenuhi supporter. Tetapi nyatanya tidak seperti yang kami khawatirkan, terangnya. Karena, tentunya sebelum kami datang ke sini salah satu yang kami khawatirkan melawan Persib Bandung adalah supporter yang full. Dan ya tentunya hari ini tidak sesuai dengan prediksi. Lanjutnya, dengan kemenangan ini, Port FC berada di posisi kedua klasemen sementara AFC Champions League 2 dengan koleksi 3 poin. Sedangkan, Persib di urutan keempat dengan poin 0.